Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Mirani. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang public relation politik? Jadi, public relation politik yaitu suatu upaya untuk membangun sebuah komunikasi dalam suatu lingkungan politik, baik dari internal maupun eksternal. Komunikasi politik itu dengan mengelola sejumlah isu dengan sistem yang terarah dan terencana agar terwujudnya suatu institusi public relation politik tersebut. Adapun tujuan umum dari public relation politik, yang pertama, menciptakan soliditas dan kohesivitas internal organisasi melalui upaya pelayanan publik internal, sehingga seluruh komponen dan sumber daya politik organisasi bisa dioptimalkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menjembatani hubungan organisasi dengan publik eksternal dalam rangka menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas sejumlah program dan tujuan khusus organisasi. Terus soal yang kedua, komunikasi pemasaran politik berarti kegiatan promosi guna menjual produk politik. Apa itu produk politik? Terus seperti apa kegiatan komunikasi pemasaran produk politik tersebut? Jadi produk politik adalah janji-janji politik dari aktor atau lembaga politik. Untuk kandidat, seorang aktor politik cenderung banyak membuat janji politik sebagai produk politiknya, sementara jika telah menjadi penjabat politik, si aktor menjanjikan berbagai program pembangunan sebagai produk politiknya. Tentu saja produk politik itu berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi sistem politik yang berlaku. Dalam sistem demokrasi multipartai, produk politik yang ditawarkan lebih beragam ketimbang dalam sistem demokratis yang bipartai demi menarik perhatian konstituen. Dalam sistem otoriter, produk politik biasanya beragam dan monolit. Produk politik juga bisa berbeda berdasarkan cakupan wilayah nasional atau kedaerahan. Terus seperti apa kegiatan komunikasi pemasaran produk politik tersebut? Kegiatan komunikasi pemasaran produk politik secara umum dikenal dalam bentuk periklanan politik. Tapi sebetulnya komunikasi pemasaran politik bisa dalam bentuk bauran pemasaran politik, bahkan dalam bentuk komunikasi pemasaran politik terpadu. Seperti halnya dalam kegiatan pemasaran lainnya, dalam pemasaran politik ada penjual dan pembeli di samping produk politik. Dalam konteks ini, penjual di sini adalah para komunikator politik, sedangkan si pembeli adalah khalayak politik atau dikenal pula dengan konstituen. Untuk menjual suatu produk, kegiatan pemasaran memakai sejumlah metode komunikasi pemasaran. Untuk menjual produk-produk politik, para pelaku politik memerlukan teknik-teknik komunikasi pemasaran politik. Tujuan dari kegiatan pemasaran adalah agar konsumen bersedia mengeluarkan biaya dan atau tenaga atas produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan tujuan dari pemasaran politik adalah supaya khalayak politik atau konstituen mendukung atau memberikan suara kepada aktor atau lembaga partai yang memberikan mereka janji-janji politik. Terus soal yang ketiga, apa itu retorika politik dan apa contohnya? Menurut Aristoteles, retorika politik adalah seni manipulatif atau teknik persuasi politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader atau orang yang mempersuasi dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan dan pengharapan mereka. Contohnya seperti julukan singa podium yang diberikan pada presiden pertama. Terus soal yang keempat, mengapa dalam berpolitik diperlukan kegiatan melobi? Apa bentuk kegiatan melobi itu? Pelobian atau melobi diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi penjabat, pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan tentang suatu masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang.
Contohnya yaitu seperti lobby Israel yang dilakukan koalisi individu dan kelompok yang ingin memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat agar mendukung Zionisme Israel atau beberapa kebijakan pemerintahannya. Terus soal yang kelima, kegiatan promosi produk politik umumnya dikenal dalam bentuk iklan politik. Apa yang Anda ketahui tentang iklan politik? Jadi, iklan politik adalah salah satu alat dalam pemasaran. Sebagai alat pemasaran politik, iklan politik jelas bertujuan mendongkrak jumlah suara pada saat pemilu. Terus iklan politik jelas berbeda dari iklan komersial. Iklan politik lebih dari sekedar menjual produk politik. Iklan politik memiliki fungsi komunikasi politik, lebih-lebih dalam kerangka pemilu yang bertujuan menghasilkan pemimpin politik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.